Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Akbar Rizky dengan NIM 191524003 akan mempresentasikan hasil evaluasi akhir semester mata kuliah komputer grafik mengenai pembuatan game menggunakan Godot Engine dan Blender. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu secara singkat game yang saya buat. Seperti yang terlihat di layar, game yang saya buat itu bernama Ref Extreme Car Stranding. Jadi Ref Extreme Car Stranding ini merupakan game sederhana di mana kita berperan sebagai seorang polisi yang akan dikejar oleh 5 orang agen. Jadi tujuan atau goal dari game ini itu kita sebagai polisi harus dapat kabur atau bertahan selama 2 menit atau dapat mengalahkan kelima agen tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai gamenya lebih baik kita mulai saja gamenya untuk didemokan. Ketika gamenya dijalankan akan masuk ke main menu yang akan ada dua menu utama. Yang pertama exit, yang kedua start. Untuk exit sendiri tentu saja untuk keluar dari gamenya dan start untuk memulainya. Kita klik start, maka akan langsung masuk ke area mainnya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tugas kita itu kita harus bertahan selama 2 menit atau dapat mengalahkan kelima agen tersebut. Jadi nanti 5 agennya itu akan secara otomatis akan selalu berusaha mendekati kita, dan apabila kita berada pada pandangannya atau line of sight-nya, mereka akan menembaki peluru kepada kita. Tapi bukan hanya itu, kita juga dapat sebagai gantinya kita juga dapat menembakkan peluru kepada mereka untuk melawan. Lalu selanjutnya fitur yang dimiliki oleh game ini itu kita dapat mengganti kamera menggunakan V seperti yang dilihat, berganti menjadi first person. Kita mencet lagi V akan kembali lagi menjadi third person. Untuk menembak menggunakan tombol E, maka akan menembakkan sebuah peluru semacam laser dari sirinenya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, kelima agen tersebut tidak akan berhenti mengejar kita sampai gamenya selesai. Untuk demo game cukup sekian. Tadi saya sebutkan bahwa tujuan dari gamenya ini kita dapat bertahan selama 2 menit atau dapat mengalahkan kelima agen tersebut. Akan tetapi kedua hal tersebut masih belum terimplementasikan. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan ketika sesi pembahasan skrip. Selanjutnya kita akan masuk ke skrip apa saja yang digunakan untuk membuat game ini. Seperti yang terlihat di layar ada 6 skrip secara umumnya. Ada bullet, ada kamera, ada car 1, 2, enemy, dan main menu. Untuk bullet sendiri ini nanti ini akan digunakan sebagai pendeteksi collision-nya antara bullet dengan objek-objek lainnya, akan tetapi belum diimplementasikan. Kemudian ada kamera ini digunakan untuk mengatur kamera dari sudut pandang third person. Kalau lihat di demo tadi itu, ketika kita belok, maka kameranya itu tidak otomatis mengikuti di belakangnya gitu. Jadi ketika kita belok, gamenya itu akan terlihat lebih enak untuk dimainkan dan lebih mulus. Apabila kita tidak menggunakan script kamera ini, nanti ketika belok, maka kameranya itu akan otomatis selalu mengikuti di belakangnya. Sehingga seolah-olah nanti bukan mobilnya yang berbelok, tapi justru dunianya gitu, atau boardnya yang berputar. Untuk mencegah itu, maka digunakanlah script ini. Selanjutnya ada car 1 dan car 2, ini tuh identik. Jadi sebenarnya player itu memiliki dua mobil, ada mobil 1, mobil 2. Polisi itu di mobil 2, satu lagi itu di mobil 1. Apa perbedaannya? Untuk sekarang ini perbedaan dari keduanya masih belum diimplementasikan, tapi direncanakan itu akan berbeda, seperti dari kecepatannya atau dari seberapa cepat dia bisa melakukan rem, terus kemudian dari steeringnya. Untuk sekarang belum diimplementasikan karena itu merupakan bukan fitur utama dari gamenya, tapi seperti fitur tambahannya. Karena dalam development saya lebih fokus dulu untuk menyelesaikan fitur-fitur utamanya. Oke, lanjut. Kita akan lihat script car 2, karena car 2 ini adalah mobil polisi yang tadi kita gunakan dalam demo gamenya. Apabila kita lihat di script car 2 ini ada beberapa konstanta dan juga ada beberapa variabel global. Konstanta ini yang ketiga utama untuk mengatur tembakan. Selanjutnya dua konstanta selanjutnya untuk mengatur
steer angle atau ketika berbelok nanti berapa gitu sudut berbeloknya. Kemudian ada 3 konstanta selanjutnya untuk mengatur maju dan juga remnya. Lalu 2 variabel global pertama untuk mengatur steer angle sama steer targetnya. Jadi ke arah mana istilahnya itu untuk memberitahukan kepada Godot ke arah mana mobilnya akan berbelok. Kalau yang atas ini untuk mengatur berapa beloknya gitu, kecepatan beloknya sama sudut beloknya. Kalau yang ini untuk memberitahukan kemana arah beloknya. Kemudian yang 2 variabel global selanjutnya ini untuk mengatur tembakan dari mobil kita. Seperti yang didemokan tadi, mobil kita dapat menembakkan semacam peluru yang berwarna putih dari sirinenya. Fungsi dari 2 variabel global ini untuk mencegah tembak pelurunya itu dapat ditembakkan secara bertubi-tubi tanpa jeda gitu, yang mana akan terlihat seperti melakukan kecurangan atau cheating pada gamenya, sehingga perlu dibatasi. Kita masuk ke fungsi, ada fungsi input ini untuk digunakan untuk mendeteksi perubahan kamera. Di sini ada nama input mapnya itu adalah cam switch. Untuk tombolnya sendiri pada keyboard itu adalah V. Jadi ketika tombol V digunakan, maka akan melakukan pengecekan dulu gitu. Sekarang itu kamera mana yang sudut pandang mana yang digunakan. Jika menggunakan first person, maka akan diubah menjadi third person. Tetapi jika menggunakan third person akan diubah menjadi first person. Kemudian di function physics process, disinilah dimana pengaturan mengenai mobil kita itu pengaturan utama terkait mobil player akan dikonfigurasikan. Secara garis besar di sini ada 2 hal yang dikonfigurasikan. Yang pertama ada drive yang akan dijelaskan lagi lebih detail di fungsi selanjutnya. Yang kedua ada menembak. Di sini if action press shoot. Jadi apabila tombol shoot digunakan, tombol shootnya itu adalah keyboard E, maka akan membuat instance bullet baru dan akan dimunculkan di bagian sirinenya. Kalau misalnya kita lihat dari 3D skin dari mobilnya di car 2, akan terlihat di sini ada note bullet yang berada di atas atau di depan sirine dari mobil polisi. Note bullet ini berfungsi untuk menandakan dari mana bulletnya itu akan ditembakkan. Jadi apabila note-nya ada di depan mobil, nanti pelurunya itu akan ditembakkan dari arah sini. Tetapi karena saya simpan di depan sirine, nanti tembakannya itu akan muncul dari depan sirine, seperti itu. Kembali lagi ke scriptnya. Jadi ketika tombol E ditekan akan membuat instansi bullet baru, kemudian dimunculkan di depan sirine. Kemudian script yang di bawahnya yang bullet set linear velocity ini untuk menentukan kecepatan dari bulletnya, kemudian arah nanti bulletnya itu akan maju kemana. Di bawahnya ini ada add collision exception with, ini untuk exception collision dengan self. Jadi bulletnya yang ditembakkan dari mobil kita itu akan ada collision exception dengan mobilnya gitu, dengan mobil kita. Di bawahnya ada get not shoot bullet play, ini untuk menjalankan SFX penembakan peluru, seperti yang tadi ada piu piu piu, suara piu 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 dari ketika menembakkannya. Kemudian di bawah ini ada pref shoot sama dengan shoot attempt, seperti yang saya sebutkan tadi. Ini tuh untuk mencegah penembakan bertubi-tubi dari mobil kita. Kemudian di bawahnya ada integrate force. Integrate force ini saya gunakan untuk mendeteksi collision antara mobil dengan bullet, seperti yang terlihat. Jadi sebelumnya itu saya rencananya agennya itu, kalau tadi lihat di demo, agennya itu berbentuk kapsul, tapi sebelumnya itu berbentuk mobil gitu. Untuk mendeteksi ketika player menembakkan ke mobil musuh itu menggunakan script ini. Tetapi ini masih belum berfungsi dengan sebagaimana yang direncanakan, karena ketika collision terjadi, objek bulletnya itu akan mengklip ke mobil musuhnya, sehingga akan menyebabkan kerusakan pada gamenya, sehingga ini masih belum dapat digunakan dan belum terimplementasi dengan baik. Selanjutnya ada fungsi drive. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, drive ini berfungsi untuk mengatur
bagaimana gerakan mobil kita, baik beloknya, majunya, mundurnya, rem dan remnya. Ada 3 bagian utama, ada steering, engine force, dan brake. Steering untuk mengatur bagaimana beloknya, engine force untuk mengatur bagaimana laju dari mobilnya, maju atau mundurnya, dan brake tentu saja untuk remnya. Masuk ke operate steering. Jadi untuk operate steering ini secara sederhana, secara ringkasnya, apabila tombol move left ini A pada keyboard, tombol A ditekan, maka mobil akan berbelok ke arah kiri. Majunya itu akan berubah sudut ke arah kiri. Apabila tombol move right atau pada keyboard itu tombol D, maka mobil akan berbelok ke arah kanan. Seperti itu secara untuk yang apply steering. Kemudian untuk yang apply throttle ini untuk mengatur bagaimana engine-nya. Jadi apabila move forward ditekan, engine force-nya itu akan bertambah sehingga mobilnya akan maju. Move forward ini menggunakan keyboard keyboard W. Selanjutnya apabila move backward ditekan, yaitu keyboard S, maka engine force-nya itu akan dikurangi sehingga mobilnya itu apabila engine force-nya negatif akan mundur. Kemudian di sini ada maju stop, mundur stop, atau mundur is playing, mundur play. Ini untuk menyalakan SFX ketika mobilnya maju, mundur. Terakhir ada apply brake. Apply brake ini tentu saja untuk mengaplikasikan rem pada mobil kita. Jadi ketika handbrake di sini itu keyboardnya space atau spasi ditekan, maka otomatis akan brake-nya atau remnya itu akan diaplikasikan sehingga mobilnya berhenti. Untuk yang rem is playing dan rem play ini sama seperti sebelumnya untuk menjalankan SFX bunyi ketika rem ditekan. Sekian untuk script yang car. Selanjutnya ini kita akan masuk ke penjelasan AI dari musuhnya. Untuk AI musuh secara garis besar ada 3 hal yang diimplementasikan. Yang pertama itu vision con. Vision con itu line of sight yang saya sebutkan sebelumnya untuk mendeteksi apakah player itu ada di line of sight musuhnya atau tidak. Jika player ada di line of sight, maka tembakan peluru, jika tidak jangan. Shoot attempt ini sama seperti yang player, yaitu untuk menembakkan peluru. Untuk path node sendiri di sini digunakan untuk mencari di mana posisi player, kemudian menggerakkan musuhnya ke arah player tersebut. Di sini bisa dilihat move and collide. Berarti dengan kata lain menggerakkan musuhnya. Directionnya ini arah di mana si playernya berada. Kemudian ini 0,5 itu untuk mengatur seberapa cepat dari gerakan AI-nya. Ada look at ini digunakan untuk agar musuhnya itu selalu memandang playernya gitu. Jadi apabila look at ini tidak digunakan, nanti agennya itu akan bergerak ke arah player, tetapi tidak akan melihat ke playernya gitu. Agar si musuhnya melihat ke player, maka digunakan look at. Vision con di sini untuk mendeteksi apakah playernya ada pada line of sight-nya. Line of sight-nya itu jadi nanti berbentuk kerucut dari yang warna hitam dari agennya. Nah, itu akan seperti ada kerucut dengan sudut 60 derajat. Apabila playernya berada di dalam kerucut tersebut, maka akan dianggap player berada pada line of sight-nya musuh, sehingga akan ditembak. Kemudian has loss, ini has line of sight untuk mendeteksi apakah ada gedung, karena kan tadi ada gedung. Jadi kalau misalnya meskipun playernya ada di dalam kerucut tadi, akan tetapi ada gedung yang menghalanginya, maka itu akan dianggap tidak melihat musuhnya, seperti itu. Kemudian di bawah ada move to untuk menggerakkan untuk membuat path atau jalur dari player ke agen. Yang terakhir ada on timer timeout. Ini tuh untuk jadi ketika gamenya dimulai itu tidak akan langsung bergerak agennya, akan tetapi akan ada jeda dulu 2 detik sebelum agennya bergerak untuk memberikan waktu, mungkin bisa 10 detik seharusnya. Kemudian ada main menu, ini untuk mengatur menunya saja. Sekian penjelasan skrip dan presentasi game yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.